Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 227 Kegugupan Shen Zongfeng. Fuji menyalakan mobil dan segera menghilang. Henry sempat mengobati lukanya dan merasa tidak senang. Menebak pembunuh berpakaian hitam itu tidak bisa lagi dilacak. Dia berbalik dan berjalan menuju villa. Malam itu, orang-orang berbaju hitam adalah teroris, orang-orang dari sekte Feng Yun bodoh, dan Fuji adalah orang gila. Dia tidak menangkap apapun, dan dia tampak seperti monyet. Kembali ke villa, Maryam melihat Henry berlumuran darah dan lengannya terluka. Dia menangis sedih dan buru-buru membantunya mengobati lukanya. Dengan pengalaman terakhir kali, dia akrab dengan situasi kali ini. Mungkin karena pendarahan dan cedera, Maryam tidak bertanya tentang bau parfum wanita di Henry, bertanya-tanya apakah dia tidak peduli. Meskipun Henry terluka, dia tetap menghibur Maryam. Bagaimanapun, siapapun akan gugup jika villa itu diserang. Fuji, yang pergi, tiba di Bang Tianyi. Mobil tidak terkunci dan dia berlari ke atas dengan belati berdarah. Ketika aku kembali ke kamar, aku segera mengeluarkan kotak itu dari rak, membukanya dan melihat dua benda berwarna biru masih tergeletak diam seperti bola di dalamnya. Fuji mengambil belati itu, melihat gagang belati di ujungnya, memutarnya sedikit, dan bagian bawah yang bulat terlepas, penuh dengan darah dari lengan Henry. Melihat darah itu, ekspresi rumit muncul di mata Fuji. Dia mengambil belati, membelah jarinya, dan darah menetes ke darah Henry. Ketika darah kedua orang itu bercampur, wajah Fuji menunjukkan sedikit tekad, dan dia berkata dengan ringan, "Tanyakan apa itu cinta di dunia ini, dan kamu bisa mengetahui apakah hidup dan mati itu bersama." Dulu, dalam The Legend of the Condor Heroes, setiap kali saya mendengar Li Mohu mengucapkan dua kalimat ini, saya akan merasa benci atas kekejaman wanita ini. Kebencian itu betapa kentalnya. Dia memasukkan darah dua orang ke dalam kotak, kedua benda di dalamnya mencium bau darah, tiba-tiba meregangkan tubuh mereka lagi, dan kemudian mulai minum. Kali ini, tubuh kedua benda tersebut tidak terlebih dahulu berubah menjadi merah dan transparan, lalu kembali menjadi biru seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya langsung berubah menjadi 7 warna, seolah-olah ada pelangi yang tercetak di tubuh dua benda. Fuji melihat perubahan ini dan menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa situasi legendaris akan benar-benar muncul. Mungkinkah ini yang disebut 7 emosi dan 6 keinginan manusia? Henry, karena itu benar, jangan salahkan saya. Dalam hidup ini, entah kita hidup bersama atau mati bersama, kamu adalah milikku dan tidak ada yang bisa membawamu pergi. Saya tidak peduli dengan Maryam atau Yanti. Tidak ada yang bisa bersaing dengan saya untuk mendapatkan pria yang saya, Fuji, inginkan. Henry, yang sedang tidur di rumah, tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada Maryam, hampir membuat Maryam menjerit. Dia mengira Henry telah menyentuh luka. Ketika dia melihat ke atas, tidak ada hal seperti itu, tetapi sepertinya ada warna aneh yang melintas di sekujur tubuhnya.
Setelah Fuji mengambil kedua benda itu untuk diminum, dia menyimpannya dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Hanya saja kali ini saya menaruhnya lebih hati-hati. Jika sudah tercerna, terserap, dan tertampung sempurna, maka sudah siap digunakan. Adapun Henry, pelukannya barusan telah membuat baunya meresap ke dalam tubuhnya. Adapun nutrisi khusus pada belati tersebut, diperkirakan sudah masuk ke dalam darahnya, sangat menyukai lingkungan baru. Saat itu, Henry dan dirinya sendiri akan benar-benar menjadi dua orang yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Fuji memiliki senyuman di wajahnya. Tidak ada penyesalan sama sekali, dan bahkan lebih banyak harapan. Henry benar-benar lelah hari ini. Jika tidak, dia pasti bisa mendeteksi kelainan itu sekarang. Tapi dia melewatkannya. Di villa keluarga Sen Zongfeng berada di ruang rahasia, dengan 8 orang dengan warna berbeda berdiri di sampingnya. Berbaring di tempat tidur adalah pria berbaju hitam yang terluka dan tidak sadarkan diri yang membunuh Henry lukanya. Yubi, panahku menyakitiku. Bagaimana kamu menganalisanya? Sen Zongfeng melihat ke salah satu dari 9 bintang Senmen dan bertanya, "Tuan, kalau dilihat dari cederanya, luka Jumen disebabkan oleh panah-panah, tapi bukan karena tembakan panah otomatis. Jika ditembak dengan panah otomatis, mungkin akan menembus pergelangan tangan." "Maksudmu pihak lain tidak sekuat itu?" "Tidak. Sebaliknya kekuatan lawan sangat kuat, tapi dia mengendalikannya dengan sangat baik untuk memastikan tidak ada penetrasi. Terlihat lawan sengaja mempermainkannya," kata Yubi di akhir. Alisnya berkerut, dan matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Dia tidak keberatan belajar dari master seperti itu. "Oh," Sen Zongfeng mengeluarkan suara bingung, memandang ke kejauhan dengan sedikit kerumitan di matanya. "Sepertinya saya tidak secerdas Yana, mampu menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan saya tidak memiliki kebijaksanaan orang itu. Sekilas saya tahu bahwa Henry tidak sederhana, tetapi saya tidak tahu apakah hal ini akan menyebar. Apalagi akan menimbulkan kebencian orang tersebut. Cepat bangunkan Jumen, ada yang ingin kutanyakan." Sen Zongfeng menjadi sedikit cemas, bahkan lebih mendesak. Saat ini, dia tidak takut pada Henry. Bahkan jika Henry benar-benar sombong, masih ada hukum di saat kritis. Namun jika orang tersebut marah, itu mungkin merupakan hal yang sangat buruk. Mungkin keluarga Sen adalah yang kedua setelah keluarga Bai di mata orang lain, dan bahkan mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Tetapi di mata orang itu, mereka bukan apa-apa dan bisa menghilang kapan saja, dan menghilang sama sekali. Dengan suara pelan, Jumen perlahan membuka matanya. Sebelum lukanya dirawat, Sen Zongfeng sudah mengelilinginya dan bertanya dengan cemas, "Jumen, apakah Henry sudah menangkapmu?" Jumen menyesuaikan diri dengan cahaya, dan setelah melihat semua orang dengan jelas, dia berkata dengan suara lemah, "Tidak." Sen Zongfeng menghela nafas panjang, memegang tangan Jumen dan berkata, "Ceritakan padaku situasinya secara detail." Gerbang raksasa hitam dikirim oleh Sen Zongfeng setelah mendengarkan tangisan Sen Haoge, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. "Tuan, saya tiba di Villa Mariam,
menemukan pohon tersembunyi di antara taman dan hutan di belakang, dan menunggu mereka kembali dengan panah otomatis. Henry masuk ke dalam rumah lebih dulu. Saya tidak tahu kenapa, tapi begitu saya menekan pelatuk panah saya, Henry melambaikan tangannya. Tepat ketika saya melihat panah-panah menembus kaca dan memasuki villa mereka, dan berpikir saya bisa berhasil, saya merasakan tubuh saya ditusuk, dan kemudian seluruh tubuh saya menjadi kaku dan mati rasa. Saya mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan keberuntungan saya, tetapi sebelumnya itu mulus. Saya melihat Henry mengejar saya, dan saya melompat dengan cepat, turun dari pohon dan bersiap untuk melarikan diri. Henry tiba hanya setelah beberapa langkah. Saya menembakkan panah, tetapi dia menangkapnya dengan tangannya, dan dia menghindari panah di belakang saya. Tapi dia tidak mengambil tindakan, hanya mengikuti. Saya buru-buru lari ke mobil dan menembakkan 3 anak panah sebelum masuk ke dalam mobil, mencoba menghentikannya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di saat yang sama, anak panah di tangannya terlepas dan melukai tangan saya yang sedang menutup pintu mobil. Saya sudah putus asa. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan 6 pendekar pedang berbaju putih melompat keluar dan menghentikan Henry. Saya mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Setelah penjaga pintu raksasa hitam selesai menjelaskan prosesnya, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya dan gugup. Tapi Shen Zongfeng dan yang lainnya tercengang. Henry sangat hebat. Bab 228 Gugatan Segitiga. Shen Zongfeng terdiam selama 3 menit penuh sebelum dia perlahan berkata, "Kamu harus merahasiakan masalah ini. Jangan keluar baru-baru ini jika kamu tidak ada urusan. Jika kamu butuh sesuatu, saya akan mencari seseorang untuk mengaturnya. Jumen, kamu bisa beristirahat dengan tenang dan pulih. Aku akan membantumu temukan dokter terbaik." Setelah mengatakan itu, dia menatap semua orang, dan bergegas keluar. Dia ingin mencari cara untuk mencegah ditemukan dan dibunuhnya Henry. Sebelum fatwa resmi dikeluarkan, perilakunya adalah tindakan tanpa izin dengan parah. Ada 9 orang yang tersisa di ruangan itu. Yubi memandang Jumen dan bertanya dengan wajah serius, "Menurutmu, tingkat seni bela diri apa yang telah dicapai Henry?" Jumen bahkan tidak memikirkannya, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menebaknya. Aku hanya tahu kalau dia sangat kuat, dia menghindar dengan cepat, dan serangan baliknya bahkan lebih lincah. Jarum perak dan panah-panah di tangannya ditembakkan ke belakang. Itu benar-benar di luar imajinasi." Mendesis, setelah mendengar ini, 8 orang di ruangan itu tidak bisa menahan nafas. Sungguh menakutkan karena kekuatannya begitu kuat. Tetap diam untuk saat ini. Sesuai instruksi Master, jangan keluar baru-baru ini. Yubi berpikir lama, dan akhirnya memerintahkan yang lain. Semua orang mengangguk, dan untuk sesaat, suasana di ruangan itu menjadi sangat menyedihkan. Ketika Henry bangun keesokan harinya, dia melihat pesan di ponselnya. Setelah membacanya, dia hanya menjawab, "Lanjutkan mengamati." Melihat Maryam masih tidur nyenyak, dia diam-diam bangkit dari samping, turun ke bawah, dan menelepon. Pihak lain segera menyatakan pengertiannya, dan kemudian tawa 2 orang datang. Ketika Maryam bangun,
dia melihat Henry telah membuat sarapan dan sedang menunggunya. "Suamiku, bagaimana luka di lenganmu?" kata Maryam sambil berjalan mendekat. "Tidak apa-apa. Menurutku tidak akan ada penundaan dalam memasak." Henry bergerak sedikit, mencoba meyakinkan Audio Maryam. milik Sopter "Berhentilah Channel. bersikap sok. Saya akan melakukan hal-hal ini dalam beberapa hari ke depan, sehingga Anda dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri." Maryam dulu tidak pernah sarapan di rumah, tetapi sejak Henry pindah, dia membuat sarapan dan mendapatkannya terbiasa dengan hal itu. Satu-satunya sarapan yang dia buat adalah pada hari kompetisi Henry dengan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan dia membuatnya sangat tidak enak. Setelah itu, dia sangat terkejut hingga dia tidak ingin memakannya lagi. Sekarang Henry terluka, dia tidak tahan lagi. "Sayang, aku sangat iri pada orang tertentu dan mengagumi orang tertentu," Henry berkata dengan senyum buruk di wajahnya. "Orang seperti apa yang membuatmu iri? Orang seperti apa yang kamu kagumi?" Maryam menjadi tertarik. "Aku iri pada bayi-bayi yang kepalanya selalu penuh dengan tangan dan susu untuk diminum. Aku mengagumi wanita yang bisa menyerahkan seluruh hartanya demi anak-anaknya." "Ah, sakit sekali," Henry berteriak sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Maryam awalnya mengira dia sedang berbicara tentang bisnis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berbicara omong kosong dalam 2 kalimat dan matanya melihat kemana-mana dengan nafsu. "Apakah kamu benar-benar ingin makan?" Maryam bertanya sambil tersenyum. Henry mengangguk dengan antusias. "Ayo." Setelah Maryam mengatakan itu, dia membuka tangannya dan dengan sengaja menunjukkan bagian yang menonjol, dan bahkan 2 titik tinggi dapat terlihat. Henry sekali lagi mengalami mimisan tanpa kejutan apapun. Maryam melihat punggungnya berlari menuju kamar mandi, dan tidak bisa menahan tawa dari belakang. Selama periode waktu bersama ini, dia menemukan bahwa meskipun Henry selalu mengambil keuntungan, dia akan mengendalikan dirinya sendiri pada saat-saat kritis. Maryam terkadang tidak memahami hal ini, tetapi sebagai seorang wanita, sulit baginya untuk bertanya. Karena itu, dia lebih santai saat keduanya bersama. Ketika Henry keluar lagi, wajahnya penuh depresi. "Jika ini bukan 1000 jarum yang berubah menjadi 1, mengapa kita harus menderita dosa seperti ini? Apakah tunangan ini benar-benar jatuh cinta dan ingin menjadi wanitanya sendiri? Memulai godaan yang tidak bermoral seperti itu tampaknya berarti kurangnya hukuman yang substansial." Pada saat ini, berita terbaru dilaporkan di bawah ini. Grup Nancy Kota Garut menggugat grup Kili dan mantan ketua Maryam atas kerjasama palsu dan dugaan penipuan. TV tiba-tiba menyiarkan berita seperti itu. Maryam tertegun. Dia menatap Henry yang keluar dan menemukan bahwa dia sedang tersenyum. Mungkinkah? Audio Sebelum milik Maryam Sopter selesai Channel. berbicara, ponselnya berdering, dan dia mengerutkan kening ketika dia melihat nomor telepon yang tertera di ponselnya adalah Wang Guoqing. Pada saat ini, Henry telah datang ke sisinya, melihat ke nomor telepon dan berkata, "Jawab dengan normal." Maryam mengangguk dan menekan tombol sambungkan. Suara marah Wang Guoqing segera terdengar dari dalam. "Maryam,
apa sebenarnya yang terjadi dengan kerjasamamu dengan Nancy Group? Maryam memutar matanya, mencibir dan berkata, Wang Guoqing, kamu adalah ketuanya. Mengapa kamu bertanya padaku? Kamu, Wang Guoqing hampir kehilangan kesabaran. Setelah dia menjabat beberapa hari terakhir, dia terus mengingat kata-kata Henry untuk mengambil kembali perusahaan dalam waktu setengah bulan. Memikirkan ketampanan Henry setelah menyelesaikan 2 janji 7 hari, dia benar-benar tidak tahu dan bahkan sedikit pun takut. Jadi dia mengabaikan perusahaan sama sekali. Bisnis internal perusahaan menghabiskan lebih banyak energi untuk berurusan dengan karyawan perusahaan. Ada yang dipecat, ada yang dipindahkan, dan ada yang dipromosikan, membuat perusahaan tidak bernyawa dan sangat tertekan. Ketika karyawan melihat Lina dan 5 wanita lainnya yang dipecat kembali bekerja, dan pria yang baru saja ditangkap oleh si Ke juga dibebaskan dengan jaminan, semua orang tahu bahwa segalanya telah berubah, dan mereka juga tahu tentang sikap Wang Guoqing yang mendominasi, dan mereka sangat menyukainya. Ketakutan ini memberi Wang Guoqing rasa pencapaian. Wang Guoqing, maaf, saya tidak punya waktu sekarang. Setelah Maryam selesai berbicara, dia menutup telepon. Ketika Wang Guoqing mendengar bunyi bip di dalam, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Ini adalah masalah sejarah yang Anda tinggalkan. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan memutar telepon lagi. Maryam, kamu jalang, Wang Guoqing, cucumu, apakah kamu mencari pelecehan? Wang Guoqing sangat marah. Dia hendak mengutuk, tetapi orang di seberang sana mengutuk lebih dulu. Tetapi suara omelannya adalah suara Henry. Ketika Wang Guoqing mendengar suaranya, dia segera menelan kembali kata-kata kutukan yang mengikutinya. Berikan teleponnya kepada Maryam. Aku ingin berbicara dengannya. Direktur Maryam telah memberi wewenang kepada saya untuk menangani semua urusan Anda dengannya mulai sekarang, dan saya akan menanganinya dengan otoritas penuh, kata Henry dengan bangga. Wajah Wang Guoqing tiba-tiba memerah, dan dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk ibunya. Bukankah akan membuatnya tertekan jika membiarkan pria yang begitu kejam menangani masalah ini? Bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin kamu katakan, dan kentut jika ada yang ingin kamu katakan. Henry berkata dengan tidak sabar. Henry, hari ini, Wang Guoqing, tahukah kamu bahwa saya adalah asisten ketua? Henry memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Wang Guoqing memutar matanya karena marah. Sial, perusahaannya sudah bangkrut. Jadi asisten ketua macam apa yang ada di sana? Tidak terlalu buruk. Namun, memikirkan kekerasannya dan pemikiran untuk menyelesaikan masalah, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, Asisten Henry, pada jam 10 pagi ini, Nancy Group berencana bertemu dengan Kili Group dan Direktur Maryam untuk belajar solusi. Saya sangat sibuk, kata Henry dan menutup telepon. Bersambung.